Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 27 ingin hidup tenang dan bahagia walau harus sendiri. Sekarang kita makan siang dulu. Lanjut kata Emran tanpa menatap wajah Aurelia yang berada di sampingnya. Lift pun turun membawa mereka ke lantai lobi. Aura dingin Emran mulai mencuat lagi. Itu yang Aurelia rasakan. Dan dia tidak mengambil hati atas sikap Emran yang jauh berbeda saat di ruang meeting. Namun, ketika mereka keluar dari lift, langkah kaki Emran masih menyejajarkan langkah kaki mungil Aurelia. Lagi-lagi, Faisa yang melihat dari balik kaca coffee shop dibuat hatinya meradang. Awas aja kalau kamu pulang nanti, akan aku beri pelajaran kamu. Udah tahu sudah nikah malah main gila dia sama pria lain. Gak punya otak, mana gak tanggung-tanggung ambil kelas kakap. Gumam Faisa kesal sendiri, melihat Aurelia lebih dekat dengan pria yang baru mau dia incar. Rasa iri dan cemburunya begitu besar sejak dulu kala. Bersamaan tatapan Faisa tersebut, Aurelia tak sengaja melirik coffee shop tersebut, dan bersitataplah mereka berdua. Aurelia tersenyum tipis membalas tatapan sinis Faisa. Oh, ternyata yang dimaksud kerja di kantor itu, di coffee shop toh. Batin Aurelia, di ruang meeting. Davi dan Andi sudah dikawal ke ruang interogasi bersama tim audit dan keamanan. Perintah Emran tidaklah main-main untuk karyawan yang sudah berani bermain curang. 30 menit kemudian, mobil yang ditumpangi Emran, Atalah dan Aurelia sudah terparkir rapi di salah satu restoran mewah. Atalah pun bergegas menggandeng tangan pengasuhnya dan mengikuti langkah kaki Emran yang sudah terlebih dahulu jalan. Emran berjalan menuju salah satu ruang privat yang sudah dipesan oleh asistennya. Posisi Aurelia mulai menjalankan tugasnya sebagai pengasuh majikan kecilnya. Dan jaraknya mereka pun mulai berjauhan, wanita muda itu sangat tahu diri akan posisinya. Emran tidak bertanya menu makanan yang akan dimakan oleh Aurelia. Dia langsung memesan makanan untuk mereka semuanya, untuk mempersingkat waktu. Ujung ekor netra Aurelia sejenak melirik Emran yang tampak sibuk dengan ponselnya semenjak setelah memesan makanan. Lalu dia menundukkan wajahnya sejenak untuk mempersiapkan kata-kata yang ingin dia sampaikan pada tuannya. Tuan Emran. Panggil Aurelia dengan rasa kehati-hatiannya. Gumam Emran tanpa menegakkan kepalanya. Saya ini mengucapkan terima kasih atas bantuannya hari ini Tuan Emran. Kepala Emran terangkat dan menatap wajah Aurelia. Pak Davi adalah suami saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas bantuan Tuan Emran tadi di ruang meeting. Emran menatap serius wajah cantik Aurelia, kemudian diletakkan ponselnya di atas meja makan. Wanita itu merasa canggung ditatap seperti, dan kembali menundukkan wajahnya. Semoga saya bisa membalas budi baik Tuan Emran, dengan mengasuh Tuan muda dengan baik. Jadi Davi itu suami kamu? Pura-pura bertanya Emran. Iya, dia suami saya, kami berdua menikah di kampung Tuan. Lalu kenapa dia tadi tidak mengakui kamu sebagai istrinya dan bilang ke saya belum menikah? Cecar Emran mengeluarkan rasa ingin tahunya. Wanita muda itu tersenyum getir saat mengangkat wajahnya, lalu menatap wajah tampan tuannya.
Mungkin Mas Davi malu punya istri seperti saya yang kampungan tuan. Tapi saya tidak masalah diakui atau tidaknya sebagai istri. Jawab Aurelia mengandung kesedihan yang begitu dalam. Di sela-sela pembicaraan tersebut, masuklah waiters dengan membawa troli makanan yang dipesan oleh Emran barusan, dan langsung disajikan di meja makan. Dan bersama kedatangan waiters itu juga, ternyata ada sosok sang mantan istri Emran. Halo, sayang, ternyata aku tidak salah lihat. Sapa Soraya masuk begitu saja dan langsung menghampiri Emran, kemudian mengecup sekilas bibir pria itu. Aurelia dan Atalah sama-sama melihatnya, dan secepat kilat dia memalingkan wajahnya. Emran juga turut terkejut melihat kehadiran Soraya hingga tak sempat menarik dirinya dari serangan kecupan Soraya. Halo, anak Momi, sapa Soraya begitu lembutnya dan langsung mencium pipi Atalah. Tangan mungil itu langsung mengusap pipinya dan minta diangkat oleh Aurelia agar duduk di pangkuan pengasuhnya. Wanita cantik itu menjatuhkan dirinya di kursi kosong sebelah Emran. Aku ikut bergabung ya sayang, kebetulan aku juga mau makan siang, dan pas sekali tadi aku sempat lihat Kak Emran. Ternyata betulan Kak Emran, ucap Soraya begitu manisnya, lalu pandangannya baru teralihkan dengan wanita muda yang duduk di seberangnya. Lirikan mata Soraya begitu tajam dan sinis melihat wanita muda yang saat ini sedang memangku anaknya. Tatapan seakan pernah melihat tapi entah di mana. Sayang, siapa wanita ini? Tunjuk Soraya dengan menggerakkan dagu lancipnya. Masa kamu tidak mengenalinya, dan sepertinya aku tidak mengundang kamu makan siang di sini. Balas Emran dengan memutar malas bola matanya. Betul kata Dedi, Momi tidak diundang ke sini, kenapa tiba-tiba datang? Atanda suka, celetuk Atalah dengan melipat kedua tangannya ke dada lalu bola matanya dibuat melebar. Wanita cantik itu pura-pura memelaskan wajahnya. Anak Momi kok bilangnya seperti itu, Momi diundang kok sama Dedi. Hanya saja Dedinya saja lupa. Jawab Soraya dengan lembutnya memberikan pengertian, lalu sorot matanya kembali menatap Aurelia. Oh iya, kamu itu siapa? Apa kamu sedang mencoba mendekati suamiku, dan juga ingin mengambil perhatian anakku? Tanya Soraya dengan sinisnya, nada suaranya juga terdengar meninggi. Emran meletakkan serbet yang ingin dia gunakan lalu melirik mantan istrinya yang masih menyebut dia sebagai suaminya. Soraya, sepertinya kamu sudah lupa bahwa kita sudah bercerai sudah lama. Dan bukan urusan kamu jika ada wanita yang dekat denganku atau anak kita. Ingat itu, dan sekarang keluarlah dari ruangan ini. Kamu sudah merusak suasana makan siang kami di sini. Ucap Emran tegas, dan agak meninggikan suaranya. Soraya tampak tenang, lalu dia meletakkan kedua tangannya di atas meja dan masih menatap serta mencermati wanita muda itu. Ucapan Emran dia acuhkan. Kamu, jangan dengar kata suamiku, kami akan segera rujuk. Jadi sebaiknya kamu yang angkat kaki dari sini sekarang juga. Memangnya kamu tidak tahu siapa aku? Aku adalah artis terkenal, dan mohon maaf mungkin suamiku pernah kasih harapan padamu. Tapi itu semua adalah harapan palsu saja, kamu mungkin hanya sekedar tempat pelampiasannya. Oh iya, berapa yang kamu butuhkan untuk membayar semua perbuatan yang pernah dibuat oleh suamiku? Mungkin kamu pernah dicium, dipeluk atau kamu sudah berhubungan intim dengan suamiku.
Soraya mengeluarkan dompetnya dari tasnya, lalu mengeluarkan beberapa lembar uang merah. Dan meletakkan uang tersebut di hadapan Aurelia. Soraya, teriak Emran, wajahnya mulai merah padam, tanda emosinya mulai mencuat ke permukaannya. Aurelia langsung memeluk Atalah dan menutup telinga bocah tersebut. Keluar dari sini sekarang juga, sampai kapanpun aku tak akan mau rujuk denganmu. Teriak Emran dengan emosi yang menggebu-gebu. Soraya memutar badannya lalu menatap tajam mantan suaminya. Tapi Kak Emran, kamu masih mencintaiku dan aku juga masih mencintaimu. Ingat ada Atalah di antara kita. Dan dia pasti butuh orang tua yang lengkap. Dan jangan bilang Kak Emran tidak mau rujuk karena wanita muda ini kan. Dia yang sudah berani menggoda Kak Emran, kan? Seberapa lihai goyangannya di ranjang. Aku akan bisa lebih hot di atas ranjang. Tukas Soraya yang terbawa emosi juga. Aurelia sudah tak tahan mendengar segala tuduhan yang dilontarkan oleh mantan istri Emran. Dia berusaha menatap kedua orang tersebut secara bergantian. Saya tidak pernah menggoda mantan suami nyonya sampai kapanpun. Saya hanya seorang pengasuh Atalah. Dan tidak pernah berniat untuk mendekati Tuan Emran, dan tak akan pernah terjadi nyonya. Jadi tolong tarik kembali tuduhan nyonya tersebut, saya benar-benar tidak terima. Ucap Aurelia dengan tegasnya. Soraya terhenyak. Dan kembali menatap wajah Aurelia yang jauh berbeda saat pertama kali bertemu dengan wanita muda itu. Jadi kamu pengasuh kampungan itu, tapi lihat kenapa kamu dandan seperti ini. Maksudnya apa? Mana seragam nanimu? Ini sama saja kamu sedang menggoda suamiku dong. Pintar sekali kamu, mau naik derajat. Dari miskin jadi kaya mendadak. Sentak Soraya. Saya tidak pernah menginginkan naik derajat nyonya dengan cara sepicik itu. Jawab Aurelia dengan lantangnya. Emran sudah tak tahan lagi dengan segala ucapan Soraya yang dilontarkan pada Aurelia. Pria itu bangkit dari duduknya dan mencengkeram tangan Soraya. Kemudian menarik tangan wanita tersebut hingga Soraya bangkit dari duduknya secara paksa. Kak Emran, sayang, seru Soraya tak terima, tubuhnya pun terhuyung-huyung. Kamu memang sudah sangat keterlaluan Soraya, aku sudah tidak bisa mentolerir kamu lagi. Keluar dari sini, dan jangan pernah menampakkan wajahmu lagi di hadapanku. Teriak Emran sembari menggerek Soraya hingga ke ambang pintu. Dalam duduknya wajah Aurelia mulai memucat, tubuhnya kembali gemetaran. Atalah bisa merasakan getaran tubuh Aurelia, hingga bocah kecil itu mendongakkan wajahnya ke atas. Mbak, napa? Tanya Atalah. Aurelia hanya bisa menggeleng pelan, dia masih mencoba menstabilkan tubuhnya. Emran yang sudah berhasil membuat Soraya keluar dari ruang privat dan minta pada waiters untuk melarang wanita itu untuk masuk ke dalam lagi. Dia kembali masuk, dan dia melihat tubuh Aurelia gemetaran. Emran langsung mengambil Atalah dari pangkuan Aurelia. San, duduk sendiri dulu, ya. Pinta Emran saat menduduki anaknya di kursi kosong. Setelah itu dia langsung meraih tubuh Aurelia agar bangkit dari duduknya dan memeluknya sejenak. Aurelia terkejut tapi sedang tidak bisa mengatakan apapun. Karena dia sendiri sedang berusaha menguasai dirinya sendiri agar kembali normal.
Tangan besar itu mengusap lembut punggung pengasuh anaknya. Sedangkan Aurelia dalam diamnya merasa hangat di pelukan Emran walau dia tidak membalas pelukan Emran. Kedua tangannya menggantung. Semakin lama tubuhnya yang gemetaran seperti kedinginan, berangsur-angsur mereda. Saya minta maaf jika sempat meninggikan suara, dan maaf atas ucapan Soraya barusan, tolong jangan masukkan ke hati. Ucap Emran dengan lembutnya. Wanita muda itu menarik dirinya dari pelukan Emran. Saya minta maaf seharusnya tidak ikut ke sini. Balas Aurelia tanpa menatap wajah Emran, dan dirinya mulai terlihat canggung. Mbak, Atta lapar, kapan makannya? Keluh Atalah sambil mengusap perutnya. Maafin Mbak ya, Abang. Balas Aurelia, wanita itu menghamburkan kejadian barusan, dan bergegas mengambil makanan untuk majikan kecilnya. Emran yang melihat sikap Aurelia berubah drastis padanya. Dia memilih kembali duduk walau ujung ekor netranya masih melirik wanita yang baru saja dia peluk. Tangan wanita itu mulai lincah menyuapi majikan kecilnya yang sedang kelaparan. Emran pun juga mulai menyantap makan siangnya yang sempat tertunda. Kamu juga sekalian makan, pinta Emran. Baik Tuan, jawab Aurelia tanpa menolehkan wajahnya. Badannya lebih condong menghadap Atalah ketimbang Emran. Di benak hati kecil Aurelia, dia tidak ingin terlalu larut dan salah paham atas sikap baik Emran. Sudah lelah rasanya jika dia harus juga menghadapi para wanita yang menyukai duda tampan. Dia ingin hidup tenang dan bahagia walau harus sendiri. Makan siang dalam keheningan, hanya suara celotehan Atalah yang terdengar saat disuapi oleh Aurelia. Sedangkan Emran dan Aurelia tidak ada pembicaraan, hingga beberapa menu makanan terlihat sudah habis. Tuan Emran sekali lagi terima kasih atas kebaikan Tuan, dan agar tidak ada salah paham lagi. Saya tekankan di sini, saya tidak mencari perhatian atau menggoda Tuan Emran seperti dugaan Nyonya Soraya. Saya hanya ingin bekerja dengan tenang dan nyaman, lagi pula saya juga tahu diri posisi saya di sini. Semoga kehadiran saya tidak membuat wanita yang sedang dekat dengan Tuan Emran salah paham kembali. Ucap Aurelia, dia menatap sejenak wajah pria tampan itu, lalu mengalihkan tatapan tersebut ke Atalah. Emran mendesah panjang, lalu dia menyesapkan kopi hangatnya. Ya sama-sama, saya juga berharap kamu tidak salah paham atas semuanya. Saya hanya menolong kamu karena kamu pengasuh anak saya. Betulkah hanya karena menolongnya karena dia pengasuh anaknya? Apa pantas seorang majikan memeluk hangat pengasuh anaknya jika tidak ada perasaan walau hanya setitik? Malam pun tiba. Aurelia menatap ponsel pemberian Emran yang sempat dia minta ajarin pakainya oleh Pak Yusuf. Netranya menatap nanar pada jam yang ada di ponselnya sudah menunjukkan jam 7 malam. Waktu jam kerjanya sudah selesai, dan sudah waktunya pulang ke rumah. Segala pikiran kini sedang membayangkan apa yang akan terjadi saat dia pulang ke rumah. Bayangan akan disiksa kembali oleh suaminya sudah jelas sangat terbayang di pelupuk matanya. Apalagi kejadiannya tadi siang pasti akan menampakkan kemurkaan suaminya. Namun dia harus menemuinya, bukankah ini salah satu kesempatan untuk mendapatkan bukti penyiksaan suaminya itu? Kini dia sudah memiliki ponsel yang bisa merekam semua kejadian yang akan dia hadapi nanti. Sejenak dia menarik napasnya dalam-dalam dan berusaha menguatkan mentalnya sendiri.
Sebelum pulang dia mengusap rambut majikan kecilnya yang kini sudah tertidur pulas karena kelelahan. Berharap nanti malam tidak rewel. Bersambung.